Halo, kembali lagi dengan Inta di Rumah Idolaku. Kali ini Inta akan membahas nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Sedangkan untuk progres pembangunan Tenjo City Metropolis, teman-teman bisa lihat di video berikut ini. Ada pertanyaan, Pak, B5 kok terbengkalai ya sepertinya? Jawabnya tidak ya teman-teman. Teman-teman tidak perlu khawatir. Blok B5 atau blok manapun yang ada di tahap 2 serah terimanya pertengahan 2023. Itu janji pahit dari developer. Hanya saja saat ini belum ada progres pembangunannya. Kalau dilihat dari serah terimanya sih, harusnya tahun 2022 ini itu sudah ada progres pembangunan ya teman-teman. Nah, ada juga nih pertanyaan, Pak, B15 ada genangan air, rawan banjir ya? Tidak sama sekali ya, karena B15 ada di belakang A18 dan itu masih kebun ya teman-teman. Mungkin saat teman-teman melihatnya waktu hujan dan ada tanah yang mungkin belum rata. Jadi saat tertimpa hujan terlihat genangan air, apalagi dilihatnya dari atas ya teman-teman. Nah, ini juga ada pertanyaan, Pak, unit saya belum terbangun atau mungkin belum serah terima, tetapi DP, admin, dan deposit sudah lunas. Apa saya langsung bayar cicilan bulanan ya, Pak? Nah, untuk masalah ini teman-teman coba deh hubungin marketing teman-teman ya, bicara dan cari solusinya. Nah, semoga marketing teman-teman dapat memberikan jalan yang terbaik nih untuk teman-teman. Oke? Oh iya teman-teman, ada juga yang meminta bahwa Pak, tolong dong videoin dalam rumahnya, baik itu tipe yang 2260, 2760 ataupun 3672. Nah, di video kali ini Inta akan videokan untuk dalamnya ya, untuk setiap tipe, yaitu tipe yang sudah hampir serah terima ya. Mungkin di tahap 1 yaitu tipe yang 2260, 2760, juga yang 3672. Sedangkan untuk tipe yang double type mungkin nanti ya, setelah unitnya mungkin sudah berbentuk nih teman-teman. Nah, dan ini pertanyaan spesial dari teman saya. Dia bertanya, Inta, kenapa sih beli di Tenjo? Itu jauh loh. Ya, karena beliau tahu saya selain marketing juga punya unit di sana. Nah, alasan saya pertama adalah kemampuan saya, bukan keinginan. Kalau saya ditanya masalah keinginan, saat ini pastinya saya ingin punya rumah di BSD, bahkan rumah sultannya yang di BSD ya teman-teman. Tapi saya juga ukur dengan kemampuan saya. Saat ini saya hanya mampu beli ya ambil di Tenjo. Dan selain itu juga masalah keadaan ya teman-teman, saya tuh udah nggak bisa KPR dengan bank. Karena apa? Karena kartu kredit saya dulu pernah dipakai nih sama teman saya, dan akhirnya saya tuh blacklist di bank. Jadi Tenjo ini ya menawarkan yang tanpa BI checking. Ya kenapa enggak sih ya? Itu sih menurut saya. Ya, jadi untuk masalah keinginan akan saya buat menjadi motivasi. Jika saya sudah mampu, namanya juga rezeki ya teman-teman ya. Kita tidak tahu datangnya dari mana. Saya akan beli di BSD dan rumah di sini bisa saya jual. Toh nggak ada ruginya kan? Karena beli rumah ya semakin lama ya akan semakin mahal. Sedangkan lahan semakin lama akan semakin berkurang bukan? Nah, karena setiap tahunnya akan terus ada pembangunan nih. Bukankah akan semakin lama juga akan semakin jauh, bahkan semakin mahal? Nah, yang kedua, penduduk semakin lama semakin bertambah kan? Jauh sebenarnya hanya mindset kita saja sih kalau menurut saya. Kita belum terbiasa aja, tetapi jika jauh tapi ada transportasi seperti KRL atau mungkin tol, kita hanya perlu rubah pola hidup kita kok. Yang tadinya mungkin kita bangun jam 7 pagi lalu berangkat kerja, sekarang mungkin kita hanya rubah 1 jam lebih awal. Jadi mungkin kita bangunnya jam 6 pagi nih. Hanya itu aja kok kalau menurut saya. BSD dulu itu banyak loh yang bilang itu tempat jin buang anak, kebun karet lah, jauh kemana-mana. Coba sekarang banyak loh orang yang mau punya rumah di sana. Bahkan dari luar daerah banyak loh yang punya rumah di sana sekarang ini. Nah, alasan ketiga saya kenapa ambil di Tenjo, Tenjo itu nantinya juga akan menjadi kota mandiri loh, the next Serpong, kota satelit. Nah, terbukti dengan Agung Podomoro punya lahan di sana yang sangat luas, bahkan lebih luas loh dari semua proyeknya. Ya, untuk masalah ini teman-teman searching aja ya sendiri di internet.
Jadi teman-teman bisa gali tuh informasi yang lebih luas. Nah, itulah alasan saya beli rumah di Tenjo. Pasti sih pola pikir kita pasti akan berbeda-beda ya. Dan itu wajar kok. Ada pro dan kontra, itu sah saja kok. Yang pasti saya tuh udah mengungkapkan alasan saya punya rumah di sini. Jika teman-teman punya alasan yang berbeda, ya itu sih hak teman-teman ya teman-teman. Jadi untuk hal ini sih tergantung dari pola pikir kita ya teman-teman, tidak perlu diperdebatkan. Dan mohon maaf jika ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya nih. Apapun alasan teman-teman atau pendapat teman-teman, itu adalah hak teman-teman ya. Oke, ini blok A1, ini tipe 3672. Nah, di sebelahnya blok A3 tipe 2760, nomor 1 sampai dengan 16. Kita akan lihat di blok A1 yang tipe 3672. Tadi kita udah lihat yang tipe 2260, juga tipe 2760 ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat nih tipe 3672. Nah, untuk tipe 3672 ini ruang tamunya cukup luas ya teman-teman. Jadi untuk terima tamu ataupun untuk keluarga, ruang keluarga itu cukup lumayan besar, leluasa ya teman-teman. Begitu juga dengan kamar tidurnya, nih terdiri dari 2 kamar tidur yang space-nya cukup lumayan besar, 3x3 ya teman-teman. Ada toiletnya, udah termasuk kloset duduk, shower dan keramik dinding. Nah, di belakangnya nih kita ada sisa tanah yang cukup lumayan luas dan dapat kitchen sink ya teman-teman. Dan tembok pembatasnya pun itu kurang lebih 1 meteran. Oke, ini cukup lumayan luas ya teman-teman. Ruang tamunya luas sekali bahkan. Dan banyak jendela ya teman-teman. Jadi untuk sirkulasi udara dan pencahayaan itu cukup baik ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu progres pembangunan Tenjo City Metropolis dari Inta, dari rumah idolaku. Untuk komen-komen teman-teman yang belum Inta jawab, mungkin teman-teman bisa tulis lagi komen, serta jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Inta di rumah idolaku. Oke, selamat pagi bagi yang menonton di pagi hari, selamat siang bagi yang menonton di siang hari, dan selamat malam bagi yang menonton di malam hari. Dan Inta juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang beragama Muslim. Sampai jumpa.